Menerka starting 11 Timnas Indonesia U23 pimpinan Shin Tae-yong, siapa jadi andalan di Piala AFF U23 dan kualifikasi Piala Asia U23. Pekerjaan Shin Tae-yong sebagai manajer pelatih Timnas Indonesia mulai berkurang. Arsitek berkebangsaan Korea Selatan itu tidak lagi diminta untuk menangani Timnas U20. PSSI memprioritaskan Shin Tae-yong untuk menahodai Timnas Senior dan Timnas Indonesia U23 di sisa kontraknya hingga pertengahan tahun depan. Terdekat, Shin Tae-yong dihadapkan dua turnamen bergengsi untuk Timnas Indonesia U23. Pertama Piala AFF U23 2023 di Thailand pada 17 hingga 26 Agustus 2023. Kedua, sebagai tuan rumah kualifikasi Piala Asia U23 2024 di Solo, Jawa Tengah, pada 6 hingga 12 September 2023. Di sela-sela kualifikasi Piala Asia U23 2024, Shin Tae-yong juga harus memimpin timnas senior dalam periode FIFA Matchday 4 hingga 12 September 2023. Sebelumnya, Timnas Indonesia U23, yang bernama Timnas U22, dipoles Indra Syafri dan berhasil meraih ulang medali emas SEA Games 2023 Kamboja atau menjadi yang pertama sejak 32 tahun terakhir. Pelatih adaptif. PSSI telah menetapkan Indra Syafri sebagai pelatih Timnas U20 selama 4 tahun ke depan dan juga melatih tim di Asian Games 2022 serta edisi 2026. Timnas Indonesia U23 sebenarnya tidak asing buat Shin Tae-yong. Dia pernah menangani tim berjulukan Garuda Muda itu di SEA Games 2021 Vietnam yang menghasilkan medali perunggu. Lantas, bagaimana starting 11 Timnas Indonesia U23 jika dikomandoi Shin Tae-yong? Pria berusia 52 tahun itu kemungkinan akan banyak mengandalkan pemain alumnus SEA Games 2023. Shin Tae-yong adalah pelatih yang adaptif. Dia bisa meramu komposisi pemainnya sesuai komposisi yang ada. Pakem 3 penyerang, 4 gelandang, hingga 3 bek kerap dipakai Shin selama melatih Timnas Indonesia. Berdasarkan stok pemain Timnas Indonesia U23 yang sekarang, Shin Tae-yong dapat meneruskan pakem 4-2-3-1 ciri khas Indra Syafri yang sudah terbukti keampuhannya berbuah medali emas SEA Games 2023. Lini belakang. Pilihan Shin Tae-yong untuk di bawah mister gawang Timnas Indonesia U23 kemungkinan akan jatuh kepada Hernando Ari Sutaryadi, penjaga gawang pemenang SEA Games 2023. Di usianya yang baru menginjak 21 tahun, ia juga sudah masuk ke Timnas Senior. Kuartet lini belakang berpeluang diisi Bagas Kava sebagai bek sayap kanan, Rizky Ridho dan Muhammad Ferrari yang berduet di jantung pertahanan, dan Pratama Arhan di pos bek sayap kiri. Perpaduan Ananda Raihan dan Alfeandra Dewangga akan sangat pas di lini tengah Timnas Indonesia U23. Selain sebagai double pivot, keduanya bisa saling melengkapi satu sama lain. Raihan, yang energik, dapat menjadi pemain petarung di lini tengah. Sementara Dewangga, dapat memanfaatkan kemampuan olah bolanya dengan mengirimkan umpan jauh akurat ke lini depan. Keduanya akan menopang 3 gelandang ofensif Timnas Indonesia U23 yang bisa diisi Fajar Fatur Rahman di pos sayap kanan, Marcelino Ferdinand di tengah, dan Witan Sulaiman di sayap kiri. Sebagai gelandang sayap, Fajar amat tajam dengan bukti top scorer SEA Games 2023 lewat 5 gol. Adapun Marcelino menjadi roh permainan Timnas Indonesia U23. Sedangkan Witan dapat diberikan kesempatan terakhir yang tidak kunjung kembali ke performa terbaiknya. Satu-satunya opsi buat Shin Tae-yong untuk penyerang tunggal Timnas Indonesia U23 tinggal Ramadan Sananta, yang gacor di Beri Liga 1 musim lalu dan SEA Games 2023. Sepanjang musim lalu, Sananta merangkum 16 gol untuk PSM dan Timnas Indonesia U23, termasuk 5 gol yang mengantarnya sebagai pemain tersubur di SEA Games 2023. Postur Sananta ideal untuk menjadi striker Timnas Indonesia U23. Bomber berusia 20 tahun itu memiliki tinggi 182 cm yang membuatnya lihai dalam duel udara. Perakiraan starting 11 Timnas Indonesia U23 ala Shin Tae-yong. 4-2-3-1 Hernando Ari Sutaryadi, Bagas Kava, Rizky Ridho, Muhammad Ferrari, Pratama Arhan, Ananda Raihan, Alfeandra Dewangga, Fajar Fatur Rahman, Marcelino Ferdinand, Witan Sulaiman, Ramadan Sananta.
Pelatih, Shin Tae-yong, Korea Selatan. Era diprediksi bakal menjadi calon lawan timnas Indonesia di ajang FIFA Matchday September 2023. Satunya adalah musuh bebuyutan pasukan Garuda. Sejatinya, PSSI belum mengumumkan siapa lawan yang akan dihadapi timnas Indonesia di FIFA Matchday September 2023 mendatang. Sebelumnya, di FIFA Matchday Juni lalu timnas Indonesia gagal meraih satu kemenangan pun melawan Palestina dan Argentina. Imbang 1-1 melawan Palestina sebelum dihajar Argentina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Jakarta. Bermodal itu timnas Indonesia siap menantang sederet tim papan atas dunia di FIFA Matchday. Siapa saja? Berikut di antaranya. 1. Bolivia. Bolivia sebelumnya sempat ditawar menjadi lawan timnas Indonesia di agenda FIFA ini, tapi negara tersebut memilih lawan lain. Penawaran ulang yang dilakukan PSSI bisa jadi membuat Bolivia menerima hal itu. Tim ini bukan kaleng-kaleng berperingkat 88 FIFA. 2. Tajikistan. Tajikistan sebenarnya sudah diisukan menjadi lawan timnas Indonesia sejak Maret lalu, tapi lebih memilih melawan Uni Emirat Arab dan Kuwait. Tim ini berperingkat 109 FIFA, kualitas permainan mereka dapat dijadikan lawan sepadan bagi Indonesia sebagai persiapan Piala Asia 2023. 3. Timnas Kenya. Timnas Kenya sempat diisukan bakal jadi lawan Indonesia di FIFA Maret 2023 lalu, namun batal karena memilih tak menerima undangan. Usut punya usut Kenya menolak bertanding melawan Indonesia karena ranking FIFA skuad Garuda yang jauh di bawah mereka. 4. Timnas Malaysia. PSSI sempat menyatakan Sud mengagendakan laga melawan Malaysia di FIFA Matchday. Pasalnya Harimau Malaya sudah menetapkan lawan pada September nanti. Akan tetapi pihak FAM sempat membantah kabar itu, hingga diketahui masih ada slot mempertemukan timnas Indonesia melawan Malaysia. 5. Turkmenistan. Turkmenistan disinggung jadi lawan Indonesia di FIFA Matchday September mendatang. Negara ini tentu tak mudah dilawan. Namun proses mengundangnya cukup mudah, tak seperti negara-negara Amerika Latin atau negara top lainnya. Turkmenistan berperingkat 138 dunia, tentu tim ini cocok menjadi lawan Indonesia sebagai persiapan untuk Piala Asia 2023 mendatang. Jadwal timnas Indonesia U23 di Piala AFF U23 2023, Malaysia bakal menjadi lawan pertama skuad Garuda Muda asuhan Shin Tae-yong. Rival abadi timnas Indonesia bakal jadi lawan pertama di Piala AFF U23 2023, turnamen yang bakal digelar di Thailand pada 17 hingga 26 Agustus 2023. Hasil drawing Piala AFF U23 2023 menempatkan timnas Indonesia U23 di grup B bersama Malaysia dan Timor Leste. Perjalanan anak asuh Shin Tae-yong dimulai pada 18 Agustus 2023, sehari setelah Hari Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus. Menariknya laga perdana timnas Indonesia U23 di Piala AFF U23 adalah melawan Malaysia, digelar di Stadion Rayong Province, Thailand. 2 hari berselang timnas Indonesia U23 giliran menghadapi Timor Leste di tempat yang sama. Kemenangan tentu diharapkan mampu diraih skuad Garuda Muda, mengingat hanya juara grup yang dipastikan lolos ke babak semifinal. Sementara runner-up masih ditentukan lewat status terbaik, sehingga sulit untuk mengharapkan posisi kedua untuk lolos ke semifinal. Gelar juara tentu diharapkan dapat dibawa Shin Tae-yong untuk timnas Indonesia U23, sekaligus persiapan menatap kualifikasi Piala Asia U23 2024. Shin Tae-yong dan timnas Indonesia U23 dinilai punya modal bagus bersaing di Piala AFF U23 2023, usai menuai hasil manis di SEA Games 2023. Raihan medali emas SEA Games 2023 usai mengalahkan Thailand di partai final dengan skor akhir 5-2, berikut jadwalnya. Berikut jadwal timnas Indonesia U23 di Piala AFF U23 2023. Jumat 18 Agustus 2023 pukul 20 WIB, Timnas Indonesia U23 versus Malaysia. Minggu 20 Agustus 2023 pukul 20 WIB, Timnas Indonesia U23 versus Timor Leste.